Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Hoirunisa Gultom dari kelas Mikro Teaching E. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi dan yang kedua adalah tekanan. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: merancang, melakukan, menyimpulkan, dan menyajikan hasil percobaan sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya, sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan setimbang lagi. Asas Le-Chatelier menjelaskan hal ini. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi aksi, maka akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Beberapa aksi yang dapat menimbulkan perubahan pada sistem kesetimbangan antara lain: 1. Konsentrasi, 2. Perubahan volume, 3. Perubahan tekanan, dan 4. Perubahan suhu. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: cutter, gunting, lakban, dan spidol, sumpit sebagai pengaduk, selang plastik dengan diameter kira-kira 1 cm, 2 buah gelas plastik, 2 buah suntik, 2 buah pewarna makanan, air, kotak sepatu. Prosedur kerja: pertama-tama dipotong dulu tutup dari kotak sepatu, kemudian dipotong permukaan atasnya. Kotak ini digunakan sebagai tempat untuk pipa plastik membentuk tabung U. Selanjutnya, rekatkan pipa dengan selotip. Hasilnya seperti ini. Kemudian, beri garis tengah pada kotak menggunakan spidol. Dan beri jarak 1 cm sampai ke bawah. Langkah selanjutnya, buatlah 2 macam larutan berwarna yang berbeda. Setelah itu, masukkan ke dalam suntik masing-masing dengan volume yang sama. Terlihat volumenya sama-sama 10 ml. Kemudian, masukkan 2 cairan secara perlahan-lahan melalui lubang tabung U secara bersamaan. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan jumlah cairan berwarna hijau ke dalam tabung. Nah, terlihat cairan berwarna merah naik ke atas.
Percobaan selanjutnya adalah menambahkan cairan berwarna satu jenis saja ke dalam pipa U. Setelah itu, masukkan ujung suntik ke dalam lubang pipa. Nah, suntik ini berfungsi sebagai penambah tekanan. Seperti yang terlihat, ini tekanan yang diperkecil dengan menaikkan stik suntik. Dan ini pada tekanan yang ditambahkan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan tersebut adalah pergeseran kesetimbangan dijelaskan dalam asas Le-Quaternion, di mana bila suatu sistem sudah berada dalam keadaan setimbang diberi aksi, maka sistem tersebut akan berupaya sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Pengaruh aksi inilah yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi letak kesetimbangan. Kesimpulan percobaan 1. Kedua cairan dianggap suatu sistem kesetimbangan saat kedua cairan ditambahkan masing-masing dengan volume dan kecepatan yang sama. Saat cairan hijau ditambahkan, sistem tersebut bergerak ke arah cairan merah. Berdasarkan teori pengaruh konsentrasi, bila suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Bila konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut. Percobaan kedua. Saat tekanan ditambah melalui suntik dari satu sisi, cairan bergeser ke arah sisi lain. Garis tengah dianggap sebagai jumlah mol. Berdasarkan teori, perubahan tekanan akan berpengaruh pada mol gas-gas yang ada pada kesetimbangan, seperti yang dijelaskan pada persamaan gas ideal. P sama dengan nRT per V. Artinya, bila tekanan diperbesar, pengaruhnya akan sama dengan jika volume diperkecil. Untuk reaksi kesetimbangan yang jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi tidak sama, jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien partikel kecil. Dan jika tekanan diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang besar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.